peningkatan kesejahteraan aparatur sipil negara, ASN, baik PNS maupun pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja, PPPK, menjadi target pemerintah di 2021. Ada dua gebrakan baru yang akan dikeluarkan PT Taspen demi menopang kesejahteraannya. Menurut Direktur Utama PT Taspen Antonius NS Kosiasih, dua program yang akan dikeluarkan itu adalah peningkatan nilai pensiun dan penyediaan perumahan. Untuk kebijakan pertama yaitu peningkatan nilai pensiun, ASN akan diikutkan dalam PT Taspen Life, di mana iurannya dimulai dari Rp100.000 per bulan. Dengan metode ini, ASN ketika pensiun akan menerima dana pensiun hampir sama dengan semasa aktif kerja. Selama ini kan antara gaji yang diterima ketika aktif bekerja dan saat pensiun perbedaannya sangat jauh, terang Kosasih saat memberikan paparan dalam Rapat Koordinasi Kepegawaian Besutan Badan Kepegawaian Negara, BKN. Hal ini, lanjutnya, sering membuat ASN kecewa. Pasalnya, ASN biasa menerima gaji tinggi, tetapi ketika pensiun, nominalnya anjlok. Dia mengatakan, PT Taspen sudah mengelola iuran pensiun ASN PNS selama 57 tahun dengan total value Rp270 triliun. Dia berharap dengan program baru dana pensiun di 2021, kesejahteraan ASN bisa meningkat. Untuk program kedua berupa perumahan untuk ASN, Kosasih menyebutkan, merupakan terobosan yang baru kali pertama dilakukan PT Taspen selama 57 tahun menjadi pengelola dana pensiun ASN PNS. Dalam program ini, seluruh ASN di Indonesia bisa mendapatkan fasilitas tersebut. Program ini sangat membantu ASN karena dari sisi uang muka, cicilannya sangat terjangkau. Program perumahan untuk ASN ini tersedia di seluruh Indonesia. Uang mukanya terjangkau, cicilan ringan. Bahkan, kami sedang memformulasikan ASN bisa menyicil rumahnya sampai pensiun, tuturnya. Dia berharap dengan program perumahan ini akan membantu seluruh ASN yang belum memiliki tempat tinggal yang layak. Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, PANRB, tengah merancang kesejahteraan para pegawai negeri sipil atau aparatur sipil negara dan para pensiunan PNS. Nantinya uang yang diterima para pensiunan PNS akan lebih besar alias bukan sekadar gaji pokok saja. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, PANRB, Cahyokumolo mengatakan, reformasi birokrasi memang terkait kesejahteraan PNS termasuk pensiunan PNS. Sudah ditata mekanismenya dengan baik, ungkap dia. Meski demikian, Cahyo belum bisa memastikan soal kenaikan uang pensiunan PNS bisa direalisasikan. Harapan saya juga demikian, soal kesejahteraan, tetapi kita harus lihat kemampuan anggaran juga, imbuh dia. Dia juga belum berani memastikan kapan pastinya akan ada kenaikan. Soal kapan ya, mari kita berusaha dan berdoa, semoga pertumbuhan ekonomi ke depan semakin membaik dan saya belum berani memastikan kapan terrealisasi, ujar dia sebelumnya. Pemerintah memang sudah lama berniat mengubah skema dana pensiun bagi pegawai negeri sipil, PNS. Namun ternyata hingga kini belum juga kelar. Saat ini statusnya masih dalam kajian. Rencananya, perubahan skema dana pensiun tersebut akan diatur dalam peraturan pemerintah, PP. Namun pembahasan masih dilakukan oleh sejumlah kementerian. Perubahan masih akan dibicarakan lintas kementerian, ujar Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan Askolani. Hal senada juga disampaikan oleh Badan Kepegawaian Negara, BKN. Kajian tersebut dalam rangka mengubah skema dana pensiun dari PASUGO menjadi fully funded. Nah, pembayaran dana pensiun itu akan berasal dari iuran antara pemerintah dengan PNS tersebut. Besarannya bisa ditentukan dan disesuaikan berdasarkan jumlah gaji PNS setiap bulannya, terang PLT Kepala Biro Humas BKN Pariono. Meski begitu hal tersebut masih menunggu selesainya pulang pergi sebelumnya,
Skema fully funded diharapkan dapat terrealisasi pada tahun 2021. Saat ini dana pensiun masih menggunakan skema Pay As You Go. Hal itu dalam artian pembayaran dana pensiun hanya berasal dari anggaran pendapatan dan belanja negara, APBN. Sebelumnya, pemerintah menargetkan skema dana pensiun PNS menggunakan fully funded itu bisa digunakan pada tahun 2021. Fully funded merupakan skema pembayaran penuh yang berasal dari iuran antara pemerintah dengan PNS yang pensiun. Dengan skema ini, dana pensiun yang diterima ASN akan lebih besar dari yang saat ini, sehingga bisa menurunkan beban APBN. Mengacu catatan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, dengan skema fully funded, maka dana pensiun yang diterima aparatur sipil negara, ASN, kalangan eselon 1 bisa mencapai Rp 20 juta per bulan. Jumlah itu jelas melonjak dibandingkan dengan realisasi saat ini yang hanya sebesar Rp 4,5 juta Rp 5 juta. Jaminan pensiun di hari tua bisa dibilang jadi salah satu alasan utama profesi pegawai negeri sipil, PNS, jadi incaran banyak orang. Usia pensiun PNS sendiri saat ini ditetapkan 58 sampai 65 tahun. Lalu berapa gaji pensiunan PNS? Setiap bulan, pensiunan PNS mendapatkan gaji berupa pensiun pokok. Selain PNS, pensiun pokok juga diberikan untuk aparatur negara lainnya seperti TNI dan Polri. Besaran gaji pensiun PNS ini diatur melalui Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2019 tentang penetapan pensiun pokok pensiunan. Pegawai negeri sipil dan janda dudanya selain mendapatkan uang pensiun PNS pokok, ASN Purna Bakti juga mendapatkan penerimaan lainnya berupa tunjangan keluarga dan tunjangan pangan per bulannya. Gaji pensiunan PNS tersebut dikelola dan disalurkan oleh BUMN PT Taspen, Persero, di mana dana pensiun PNS Taspen disalurkan ke para pensiunan lewat jaringan Taspen hingga kantor pos. Berikut daftar gaji pensiunan PNS saat ini. Gaji pokok pensiun PNS golongan 1 antara Rp 1.560.800, Rp 2.014.900. PNS golongan 2 antara Rp 1.560.800, Rp 2.865.000. PNS golongan 3 antara Rp 1.560.800, Rp 3.597.800. PNS golongan 4 antara Rp 1.560.800, Rp 4.425.900. Gaji pokok untuk janda duda pensiun PNS pensiunan janda duda PNS golongan 1 yaitu Rp 1.170.600. Pensiunan janda duda PNS golongan 2 antara Rp 1.170.600, Rp 1.375.200. Pensiunan janda duda PNS golongan 3 antara Rp 1.170.600, Rp 1.727.000. Pensiunan janda duda PNS golongan 4 antara Rp 1.170.600, Rp 2.124.500. Uang pensiun janda duda yang ditinggal PNS meninggal. Pensiunan janda duda PNS yang meninggal golongan 1 antara Rp 1.560.800, Rp 1.934.800. Pensiunan janda duda PNS yang meninggal golongan 2 antara Rp 1.560.800, Rp 2.746.500. Pensiunan janda duda PNS yang meninggal golongan 3 antara Rp 1.786.100, Rp 3.453.300. Pensiunan janda duda PNS yang meninggal golongan 4 antara Rp 2.111.400, Rp 4.200.000.